bisa langsung menikah denganku. Kebetulan ada acara perjodohan yang lagi viral, aku langsung diseret orang tua beserta barang bawaanku. Saat di acara realitas itu, kru acara bertanya padaku, "Apa harapan Anda terhadap CP Anda?" Aku menopang dagu, nadaku sama sekali tidak menunjukkan kerinduan pada lawan jenis. Kurasa selama karakternya tidak bermasalah, aku tidak masalah. Tanpa kusadari, puluhan ribu penonton sudah membanjiri ruang siaran langsung. Bukankah ini sudah mulai disiarkan? Kenapa guru kamera bilang ini cuplikan acara? Mungkin ini untuk efek acara. Dengan begitu akan lebih nyata. Tapi cowok ini benar-benar tampan. Kru acara bertanya lagi. Apakah Anda tahu bahwa acara ini menggunakan siaran langsung? Bagiku, itu tidak masalah. Lagi pula, orang tuaku yang mendaftarkanku. Anggap saja ini sebagai formalitas. Lagi pula, aku bisa membeli beberapa kilogram keripik kentang setelah dapat bayaran. Beli 1 kilogram minuman bersoda, nikmati saja. Kakak juru kamera terlihat bingung. Baru pertama kali aku dengar keripik kentang dibeli kiloan. Terima kasih atas jawabannya. 5 menit lagi kita sampai di tujuan. Siaran langsung resmi dimulai pukul 5 sore. Ruang obrolan langsung meledak. Gila, keripik kentang ditimbang kiloan. Sungguh membuka wawasan. Cowok ini sangat membumi. Sambil bersenandung lagu yang baru saja kupelajari. Sama sekali tidak peduli dengan komentar. Aku akan mengubah gejolak masa muda menjadi getaran hatinya. Biarkan saja terjadi. Ruang obrolan langsung kembali menggila. Aku belum pernah mendengar lagu ini. Orang-orang memohon Nipo satu Apo Ines settle for Imlay CHN. Staf mengingatkan. Aku mendorong pintu mobil, melihat villa 3 lantai di depanku, dan berseru, benar-benar kaya. Guru kamera dengan cepat berdeham. Kita sedang syuting acara. Aku memutar mata. Bukankah ini belum siaran langsung? Tiba-tiba teringat sesuatu. Aku mengepalkan tinju ke arah kamera. Adegan ini, potong dan jangan ditayangkan. Komentator tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jujur sekali. Aku suka cowok ini. Juru kamera menyeka keringat dan menasihati. Kamu harus menjaga citra. Aku tidak peduli. Tunggu saja sampai acaranya mulai. Masa orang berpendidikan bicara kasar? Itu namanya kata penegas. Komentator mencapai klimaks kolektif. Ya Tuhan, kata bantu. Cowok ini terlalu jujur. Aku menyeret koper dan berjalan masuk ke villa. Akibatnya, setelah masuk, aku tercengang. Katanya dekorasi mewah, gaya minimalis ini terlalu sederhana. Di villa itu, selain ada beberapa sofa dan meja yang lebih besar, kotak tisu diletakkan lebih banyak. Tidak ada konfigurasi mewah lainnya. Relief dinding dan dekorasi emas yang dibayangkan. Semuanya tidak ada. Semua orang baik sudah datang. Sutradara Lee Chong bertepuk tangan. Kameramen mundur ke sudut, hanya menyisakan satu kamera yang belum dinyalakan. Selamat datang di Bertemu Denganmu. Saya sutradara Lee Chong. Tujuan acaranya seharusnya sudah jelas bagi semua orang. Sekarang, silakan mulai. Pilihan pertama, aku tiba-tiba mengangkat tangan, wajahku penuh dengan keluhan. Aku tidak tahu aturan dan tujuannya apa. Kolom komentar meledak. Apakah tim produksi tidak memberitahu? Di ruang observasi sebelah. 14 orang tua sedang menatap layar. Ibu Chu dengan canggung menjelaskan, aku hanya bilang pada anakku bahwa ini untuk kencan buta. Orang tua lain tiba-tiba menyadari, seharusnya aku juga mengatakan itu. Anakku bahkan bertengkar denganku tentang ini. Trikmu sangat brilian. Di villa, Liu Ruyan juga mengangkat tangan untuk bertanya kepada sutradara. Bukankah seharusnya 3 wanita dan 4 pria? Bagaimana orang-orang ini bisa lengkap? Karena villa ini milikku. Seorang wanita muda mengenakan sandal. Dengan santai berjalan turun dari atas. Pantatnya mendorong Liu Ruyan, dan bergeser ke samping. Kolom komentar menjadi gila. Siapa ini? Tidak sopan sekali. Saudara-saudara, serbu dia, tunggu. Penampilan ini, aku sedikit tertarik. Mata sutradara menjadi gelap, sial, akan gagal, aku pergi. Kapan kamu membeli rumah ini? Liu Ruyan dengan senang hati memberi jalan. Gaya kolom komentar tiba-tiba berubah, Guru Liu sangat sopan. Gu Qinghan berkata dengan malas, sudah lama membelinya. Aku punya waktu luang untuk tinggal di sini baru-baru ini. 2 aktor pria lainnya tampak bingung. Jelas, mereka juga tidak mengenal orang ini. Ruyan tersenyum dan memperkenalkan, ini teman sekamarku di universitas, Gu Qinghan. Kolom komentar terus bingung. Apakah dia dari lingkaran film dan televisi? Apakah orang dari lingkaran seni juga dianggap selebritas? Song Jingyan dengan cepat membungkuk. Halo, Guru Gu. Meskipun aku tidak mengenalmu, memanggilmu guru selalu benar. Oh ya? Kalian mungkin tidak familiar dengan nama ini. Liu Ruyan menyeringai, seolah-olah memamerkan anaknya sendiri, tapi kalian pasti tahu nama lainnya. Ku Zongyi, halo guruku. Song Jingyan secara refleks menyapa. Setelah berbicara, dia menyadari dan berkedip dengan polos. Seorang gadis biasa di sebelahnya menggaruk kepalanya. Siapa Ku Zongyi? Liu Ruyan dengan sabar menjelaskan,
Jangan bertemu angin malam. Sayap Impian, lagu-lagu ini adalah karyanya. Dan film promosi Tiongkok yang baru-baru ini, secara resmi memintanya untuk membuat musik. Adegan itu segera dipenuhi dengan suara tarikan napas. Ini semua adalah lagu-lagu emas yang terkenal, apalagi yang bisa ditunjuk oleh pejabat. Dia benar-benar tokoh besar di industri ini. Kolom komentar bergulir dengan gila. Liu Yinghuo sebenarnya berteman sekamar dengan tokoh besarku. Sungguh, keberadaan tingkat biksu penyapu jalanan. Baru saja pergi mencari. Itu Kuzongi. Masih biasanya hanya mendengarkan lagu. Siapa yang memperhatikan komposer? Sekarang semua sudah berkumpul. Sutradara mendorong kacamatanya dan menjelaskan aturannya lagi. Setelah kencan hari pertama, saling memberi skor. Di bawah 5 poin harus menyatakan alasannya. Jika penonton setuju, akan dieliminasi. Setelah sebulan, jika kedua belah pihak puas, itu dianggap berhasil. Bagaimana cara pengelompokan? Sing? Seorang laki-laki mengangkat tangan dan bertanya. Itu juga pertanyaanku. Untuk memberi skor sangat sederhana, tuliskan gambaran CP idealmu. Tim program kami akan memberikan penilaian yang paling adil. Sekarang mulai, staf segera membagikan kertas, pena, dan partisi. Aku mengambil pena dan menulis dengan cepat, kecepatan yang mencengangkan. Sudah selesai menulis, aku berani bertaruh 5 mau dia menulisnya dengan asal. Baru saja dari ruang siarannya. Anak ini bilang ingin cepat pulang makan keripik kentang. Sungguh karakter seorang tukang makan. Yang mengejutkan adalah, Gu Qinghan hampir bersamaan meletakkan penanya. Saat sutradara mengambil partisi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Sekarang kami akan mengumumkan persyaratan pasangan masing-masing. Saat drone merekam catatan saya, seluruh ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Hanya ada 2 kata di kertas, hidup. Layar obrolan langsung dipenuhi. Aku juga bisa. Dia ingin cepat pulang makan keripik kentang. Terbukti. Aku melihat daftar persyaratan yang aku tulis. Lihat lagi kondisi lucu dan humoris yang ditulis oleh tamu biasa di sebelah. Suka binatang peliharaan, DLL. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Ini bukan mencari pasangan, jelas mencari pengasuh serba bisa. Sekarang bahkan HR tidak berani mengajukan begitu banyak persyaratan. Dari mana kepercayaan diri pria ini berasal? Ada apa? Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, menatapku dengan bingung. Dan tim program. Sutradara dengan cepat menengahi. Mari kita lihat persyaratan tamu lain. Persyaratan orang lain sangat sederhana. Liu Ruyan menulis, penyayang, Song Jinyan menulis, bertanggung jawab. Tetapi ketika kamera menyorot jawaban Gu Qinghan, seorang komposer jenius, layar obrolan langsung meledak. Sial, CP pilihan surga. Pasangan ini, aku duluan yang menjodohkan. Kalian berdua pasti sudah dapat naskahnya. Di kertas Gu Qinghan tertulis dengan jelas, laki-laki. Karena semua orang sudah selesai menulis, sekarang kita mulai mencocokkan. Sutradara menaruh catatan saya dan Gu Qinghan bersama. Jawaban kedua orang ini sangat cocok. Semua orang tidak keberatan, kan? Tidak keberatan, sutradara bijaksana. Gaya kedua orang ini aneh. Setelah beberapa keributan, hasil pencocokan akhir keluar. Aku, Gu Qinghan, Song Jinyan, Liu Ruyan. Mulai sekarang, kalian adalah pasangan kencan. Sutradara mengumumkan bahwa kalian dapat mulai berkencan kapan saja, kecuali waktu pribadi. Siaran langsung penuh. Oh ya? Atur sendiri kamarnya. Program kami sama sekali tidak memiliki naskah. Semua tergantung improvisasi. Sekarang bubar. Begitu kata, bubar, terucap. Aku langsung melesat seperti anak panah lepas dari busurnya. Dengan satu tangan menyambar koper dan berlari ke atas. Di koridor lantai 2, 10 kamar berjejer rapi. Beberapa pintu tanpa nama, beberapa sudah ada namanya. Sepertinya para tamu yang sudah datang sudah memasang nama. Kalau begitu, aku pilih saja satu. Aku mendorong pintu tanpa nama dan masuk sambil menyeret koper. Dekorasi villa sangat minimalis, tapi justru itu yang aku suka. Terlalu banyak ingatan yang kuterima. Aku belum terbiasa. Sepertinya keluarga pemilik asli tidak kaya. Guru, suara ragu-ragu terdengar dari depan pintu. Aku menoleh dan melihat seorang gadis memeluk perangkat seukuran bola basket. Sutradara. Dia meminta saya membantu memasukkan data wajah ke drone. Suara gadis kecil itu semakin mengecil. Aku memiringkan kepala dan memperhatikannya. Mengerti kenapa dia begitu takut. Memiringkan kepala itu sangat imut. Kakak laki-laki itu sangat menggemaskan. Masuk, kenapa berdiri di depan pintu? Gadis itu gemetar ketakutan, merekam fitur wajahku. Dan data tipe tubuh, menatap drone berbentuk bola dengan mata berbinar. Benda berteknologi tinggi ini, rasanya ingin kubongkar. Guru hanya membawa beberapa potong pakaian ini. Gadis itu melihat beberapa potong pakaian di lemari yang sederhana dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, cukup? Jika barang murah yang kubeli secara online belum datang, aku tidak ingin membawa ini semua. Aku hampir keceplosan. Barang murah? Betul sekali. Aku merasa benar,
Harganya cuma Rp19.9.000 sudah termasuk ongkos kirim dari platform belanja online itu. Kalau sudah bosan dipakai, disumbangkan, ramah lingkungan dan bisa membantu orang. Yang terpenting, bisa dibuang di mana saja. Tidak kasihan pada orang tua. Di ruang siaran langsung, pembawa acara menoleh dan bertanya kepada ibuku, Susi, bagaimana pendapat Anda tentang gaya hidup konsumtif Cuze? Suruh tersenyum lembut, anak itu sudah terbiasa hidup hemat sejak kecil bersama kami. Sekarang kondisi keluarga sudah lebih baik, dia juga tidak terlalu boros. Seorang ibu yang anaknya manja menyela. Ini tidak benar, kan? Di musim panas, orang sering berganti pakaian. Satu musim ganti 20 potong itu. Kalau mau dibuang, setidaknya harus 20 potong. Suruh mempertahankan senyum sopannya. Apakah anak Anda setiap musim panas selalu membuang pakaian? Tentu saja, kata orang itu dengan wajar. Siapa yang tidak membuang beberapa potong pakaian di musim panas? Kira-kira berapa harga satu potong? Aduh, tidak mahal, paling 2.000 lebih. Dengan tenang, suruh menghitung. Satu potong pakaianmu bisa membeli 100 potong pakaian untuk anakku. Kalau didiskon, anggap saja 50 potong. Bahkan jika putri saya membuang 25 potong dan menyumbang 25 potong lagi, pengeluarannya masih jauh lebih kecil dari anak Anda. Layar penuh komentar langsung meledak. Hahaha, balasan yang luar biasa. Dominasi matematika ini. Ibu Chu terlalu pelit. Hemat adalah ciri khas keluarga kaya. Pembawa acara segera menengahi. Para orang tua, tenanglah. Mari kita lanjutkan menonton siaran langsung. Kamera kembali ke villa. Aku berdiri dengan tangan di pinggang di depan pintu kamar. Saudara-saudara, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Malam ini, kita jalani saja proses kencan. Cepat selesaikan dan pulang untuk makan malam. Hahaha, proses kencan macam apa itu? Kakak, apakah kamu datang untuk acara kencan atau untuk absen kerja? Perasaan yang sangat nyata ini. Aku suka ini. Saat ini, di ruang observasi, Surui tersenyum ramah pada Ibu Gu. Anak ini terlalu terus terang. Maaf merepotkan putramu. Wang Qingqing terus menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Aku suka kepribadian AZ ini. Calon ibu mertua menyetujui pernikahan ini. Aku setuju. Di villa, aku sudah bergegas menuruni tangga dan kebetulan bertemu Gu Qinghan yang baru saja kembali. Oh, pas sekali. Aku langsung menariknya. Ayo pergi berkencan. Hahaha. Langsung menculik orang? Aku suka efisiensi ini. Kamu mau membawaku kemana? Gu Qinghan tampak tak berdaya. Jangan banyak bicara, ikut aku. Aku dengan sigap duduk di kursi pengemudi, menyesuaikan kursi. Melihat Gu Qinghan masih berdiri dengan bodoh. Aku mendesak dengan tidak sabar. Apa yang kamu tunggu? Naik mobil. Baiklah. Gu Qinghan juga tidak manja. Dia membuka pintu kursi penumpang dan duduk. Kru produksi melihat ruang tamu yang kosong. Tiba-tiba menyadari. Tunggu, di mana kunci mobil tim produksi? Mau kemana? Gu Qinghan bertanya sambil memasang sabuk pengamannya. Aku menginjak gas dalam-dalam, mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Mencari tempat untuk melakukan olahraga berpasangan yang mendebarkan dan mengasyikkan. Layar penuh komentar langsung mendidih. Apakah ini yang bisa aku tonton gratis? Sial, aku merona. Kakak kecil ini terlalu ganas. Benar saja, pria tampan punya hak istimewa. 20 menit kemudian. Gu Qinghan menunjuk ke permainan pertarungan di layar dengan putus asa. Olahraga berpasangan yang mendebarkan dan mengasyikkan yang kamu maksud adalah ini? Kencan di warnet untuk bermain game fighting 1 lawan 1. Bukankah itu mendebarkan? Aku memasang wajah polos. Mendebarkan sih mendebarkan. Gu Qinghan memegangi dahinya. Tapi kamu hanya tahu maju mundur ditambah pukulan ringan dan berat. Itu agak menghina orang. Aduh, jangan perhatikan detail itu. Aku melambaikan tangan lebar. Sepertinya kamu juga dipaksa untuk kencan buta. Kalau begitu mudah saja. Hari ini jalani prosesnya. Besok kamu bilang tidak cocok, buat alasan apa saja dan aku bisa bebas. Terserah kamu mau bagaimana. Gu Qinghan tertawa dan menggelengkan kepala. Ternyata bukan karakter yang dibuat-buat. Benar-benar tidak suka kencan buta. Tapi anak ini tampan sekali. Dia tiba-tiba merasa jatuh cinta pada pandangan pertama juga tidak buruk. Tunggu, kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Gu Qinghan mengangkat alis bertanya. Tolonglah, bintang besar. Bantu aku menyelesaikan tugas ini. Ya, aku menyatukan kedua tanganku, mengedipkan mata, dan bertingkah imut. Seumur hidup aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu, setiap hari memberimu makan rumput. Tunggu, kata-kata macam apa ini? Jadi sapi dan kuda lalu diberi makan rumput? Operasi yang hebat. Hahaha, adik kecil ini tidak mau rugi sama sekali. Gu Qinghan tidak bisa menahan tawa. Jadi, aku akan jadi sapi dan kuda di kehidupan selanjutnya? Kamu sendiri yang bilang. Loh. Aku berkedip dengan licik. Aku dengan cepat mencari informasi latar belakang dunia ini. Kemudian membuka ruang siaran langsungku. Di layar besar langsung muncul wajahku yang cantik. Aku menjulurkan lidah ke arah kamera. Sama sekali tidak peduli di sebelahku ada calon pacar.
Gu Qinghan duduk di samping, menatapku dengan ekspresi tak berdaya. Lucu sekali, apa untungnya bagimu? Menonton siaran langsung sendiri di ruang siaran langsung? Operasi macam apa ini? Wah, aku bisa melihat komentar. Aku tiba-tiba mendapat ide. Ayo, kita undi satu penonton beruntung. Gu Qinghan bersandar di kursi. Dengan ekspresi, aku akan diam saja dan melihatmu beraksi. Aku membolak-balik komentar. Tiba-tiba berhenti. Adik kecil, nikahi aku. Aku memutar mata. Jangan mencintaiku. Tidak akan berhasil kecuali kamu lebih tampan dariku. Adik kecil, tolong tanyakan WeChat kakak perempuan itu. Aku tiba-tiba bersemangat. Menyikut Gu Qinghan dengan keras. Kakak, ada pria tampan yang minta WeChat MU. Sialan dengan kakak. Gaya bahasanya tiba-tiba berubah. Katanya acara kencan. Kenapa jadi acara homo? Gu Qinghan dengan tenang menggelengkan kepala. Maaf, aku tidak pakai WeChat. Menangkap manusia gua. Zaman sekarang masih ada orang yang tidak pakai WeChat? Kakak, daftar? Ya, gampang banget. Aku menyentuh janggutku yang tidak ada. Memasang ekspresi sok tahu. Kalau dia tidak punya WeChat, jangan dipaksa. Kalau mau tanya nama, dia mungkin akan bilang sudah hidup lebih dari 40 tahun tapi belum punya nama. Gu Qinghan berkata dengan datar. Aku 23. Maaf, ya. Aku minta maaf dengan mulut, tapi wajahku penuh dengan ekspresi, aku memang sengaja. Adik kecil ini. Suka sekali. Minta Weibo-nya, aku mau ikuti. Aku sudah jadi penggemar. Melihat jumlah orang di ruang siaran langsung terus bertambah, aku tiba-tiba menunjukkan senyum licik. Sepertinya punya ide jahat. Menjadi seorang pembuat konten penuh waktu sepertinya tidak buruk. Setelah kupikirkan, dunia ini. Banyak meme internet yang berbeda dari duniaku yang dulu, ditambah dengan pengetahuan kecilku yang aneh. Pasti akan populer. Saat itu, aku bisa membeli rumah di kota tingkat 4 dan minum Sprites sambil makan iga setiap hari. Memikirkannya saja sudah menyenangkan. Ayo, ikuti Weiboku. Tidak rugi untuk mengikuti. Tidak akan tertipu jika mengikuti. Aku dengan bersemangat mengeluarkan ponselku, tetapi tertegun saat melihat nama Weibo. Anjing sayur yang suka bermain. Aku melirik Gu Qinghan. Layar komputernya masih menampilkan antarmuka game. Tiba-tiba aku sadar. Ternyata aku sendiri yang payah dalam bermain game. Sudahlah, apa yang tidak berani kuakui? Semuanya, lihatlah. Nama Weiboku adalah anjing sayur yang suka bermain. Cepat ikuti. Aku mengarahkan ponselku ke kamera. Dengan murah hati menunjukkannya kepada penonton live streaming. Obrolan langsung meledak. Hahaha, nama ini sangat jujur. Sangat cocok dengan kepribadiannya. Operasi tadi sudah membuktikan bahwa dia adalah lubang hitam game. Bukti kuat, aku melihat obrolan langsung dengan wajah masam. Aku hanya payah, oke? Mengapa mengakui dengan begitu percaya diri? Suka. Tidak dibuat-buat sama sekali. Lucu sekali. Baru pertama kali aku melihat seseorang mengakui kelemahannya dengan begitu jujur. Kapan akan live streaming bermain game? Sudahlah, kakak bahkan tidak bisa mengalahkan bot. Penggemar macam apa ini? Aku sangat marah hingga menghentakkan kaki. Gu Qinghan bersandar di kursi sepanjang waktu. Memandangku dengan senyum tipis. Kamu cukup menarik. Menarik apanya? Jaga warnet, matikan komputer. Aku berteriak, membuat semua orang di warnet tersentak. Berapa? 8 yuan. Benar-benar mahal. Aku menggerutu sambil memindai kode untuk membayar. Saat itu, seorang anak laki-laki di sebelah penjaga warnet tiba-tiba menunjukku dan berseru. Hei, bukankah kamu kakak itu? Aku penggemar barumu. Anak laki-laki itu dengan bersemangat menggoyangkan ponselnya. Di sana tertulis bahwa dia sudah mengikuti Weiboku. Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja boleh. Hatiku berbunga-bunga. Baru hari pertama di acara variety show dan sudah ada penggemar yang ingin berfoto denganku. Sepertinya impianku menjadi pembuat konten penuh waktu semakin dekat. Aku berkata dengan serius ke arah kamera. Saudara-saudara, lihat ini. Ini adalah segmen di mana kami secara acak memilih penonton yang beruntung untuk berfoto bersama. Obrolan langsung membongkar kebohonganku. It's obviously recognized you. Oke, ini disebut pemilihan acak? Jelas-jelas orang lain mengenalimu. Oke. Gu Qinghan perlahan berjalan ke konter untuk membayar, bersandar di dinding. Memandang kedua anak laki-laki itu bermain selfie dengan gembira. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 40 menit berlalu. Gu Qinghan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kapan kita pergi? Aku mengabaikannya, menunjuk foto dan berkata, foto ini akan lebih baik jika kamu mengangkat wajahmu sedikit lebih tinggi. Dan foto ini akan lebih sempurna jika kepalaku lebih dekat denganmu, dan ini. Anak laki-laki di samping dengan canggung menarik lengan bajuku. Itu, Nona Gu Qinghan bertanya, kapan kamu pulang? Pulang? Pulang dengan siapa? Aku tiba-tiba teringat, oh iya. Kami sedang merekam acara, sekarang pergi. Setelah masuk ke mobil, aku bersenandung sambil mengemudi. Apakah kamu tahu apa yang harus dikatakan besok?
Gu Qinghan menggelengkan kepalanya, aku menggertakkan gigi karena marah. Kamu bilang aku pria straight beton, mengajakmu kencan ke warnet, mengabaikanmu untuk mengobrol dengan penggemar. Kamu tidak menyukai pria yang tidak menghormati orang seperti ini. Sia-sia kamu berada di industri hiburan, bahkan kebohongan pun tidak bisa kamu katakan. Menjelek-jelekan diri sendiri, ini untuk menyelesaikan prosesnya. Jika penonton memilih, kita bisa melakukan yang sebaliknya. Masuk akal. Gu Qinghan tersenyum dan melemparkan bom besar. Apakah kamu tahu orang tua kita memiliki ruang siaran langsung eksklusif untuk memantau kita? Apa? Tanganku gemetar. Dengan kaku menoleh, apakah kamu berbohong padaku? Cepat katakan kamu berbohong padaku. Hahaha lucu, penampilanmu yang pengecut juga sangat imut, kata Gu Qinghan kata demi kata. Aku tidak berbohong padamu. Kamu pasti berbohong padaku. Aku menggelengkan kepala. Menolak menerima kenyataan, tetapi setidaknya masih ingat untuk memegang erat setir. Di ruang monitor. Suruh menatap layar dengan gigi terkatup, anak nakal ini, pulang dan lihat bagaimana aku akan menghukumnya. Wang Qingqing dengan cepat menengahi, anak itu berusia 20 tahun, baru mencapai usia menikah. Tidak bisa terburu-buru, bahkan jika sudah kenal, harus memeriksa karakternya, sekarang zamannya sudah berbeda. Setelah membujuk Suruh, Wang Qingqing melirikku di layar yang tanpa putus asa, dan diam-diam merasa senang. Aku suka yang seperti ini. Di sisi lain, sutradara program berdiri di depan villa seperti batu yang menantikan suaminya. Di belakangnya ada juru kamera dan asisten, memegang ponsel di tangannya, sedang menonton siaran langsungku. Sebenarnya pergi kemana ini? Sutradara sedang mengantuk, staf dengan cepat menghibur. Sebentar lagi, Guru Gu dan Guru Chu akan segera kembali. Baguslah, sutradara menggosok matanya. Mendongak ke langit, suasana hati yang campur aduk, sekaligus senang. Tim program memiliki pendatang baru yang tidak mengikuti aturan, rating penonton stabil, dan juga khawatir, pada hari pertama berani membawa kabur mobilnya. Entah masalah apa lagi yang akan muncul nanti. Aktor Song Jingyan duduk di samping tanpa citra, tangan kanannya memegang setengah botol anggur merah. Tangan kirinya memegang tanda peringatan yang bengkok, anak di bawah umur dilarang minum alkohol. Pipinya memerah. Jelas sudah mabuk. Menurut kalian, apakah ini tidak bermoral? Song Jingyan mengeluh dengan nada bicara yang tidak jelas. Di rumah didesak ibu untuk menikah, keluar kerja masih disuruh kencan buta, apa aku tidak bisa hidup sendiri? Komentar langsung meledak seketika. Hahaha, ada lagi yang menolak kencan buta. Aktor pun tidak bisa lolos dari desakan untuk menikah. Tiba-tiba merasa seimbang. Kedua orang yang berkencan itu sangat menikmati, sama sekali tidak peduli dengan nasib sutradara. Tepatnya, Chu Zi yang bersenang-senang, Gu Qinghan hanya menemani. Lampu sorot yang menyilaukan tiba-tiba mengenai wajah sutradara. Membuat matanya berlinang air mata. Sutradara, jangan emosi, mereka sudah kembali. Sekarang bisa selesai syuting. Sutradara menyeka air mata dan membentak Chu Zi, matikan lampu sorot itu. Komentar langsung tertawa terbahak-bahak. Pria ini cepat atau lambat akan membuatku tertawa sampai mati. Ini pasti balas dendam. Aku memarkir mobil dan langsung mengambil botol anggur Song Jingyan, menunjuk sutradara dengan dasar botol. Dia baru saja melamar, apakah dia berbohong padaku? Gu Qinghan buru-buru menahan botol anggur, berikan aku muka. Muka apanya kau? Aku melotot. Gu Qinghan dengan tenang menuangkan anggur sebelum memukul. Hemat tenaga. Sutradara tampak kaget, kau seperti anjing ya? Komentar langsung membanjiri layar. Bercanda seperti ini berani sekali. Aku melihat botol anggur merah di tanganku, lalu menunduk melihat Song Jingyan yang duduk linglung di tanah. Dengan jijik berkata, kalau tidak bisa minum, ya jangan minum. Selesai bicara, aku mendongak dan menghabiskan sisa setengah botol anggur itu. Apa yang kau lakukan? Song Jingyan melihat tangan kanannya yang kosong, lalu mendongak melihat botol anggur yang kosong, air matanya mulai menetes. Kau mencuri anggurku. Aku mengecapkan bibir, rasanya asam dan pahit. Tidak seenak bir. Menunduk melihat Song Jingyan yang berlinang air mata, tiba-tiba mendapat ide. Aku akan memberimu penjelasan. Aku merebut papan kencan buta dari tangan Song Jingyan. Menunjuk kata-kata di atasnya dan menyuruhnya membaca bersamaku, anak di bawah umur dilarang minum alkohol. Song Jingyan yang mabuk menurut dan mengulanginya sekali. Jadi aku tiba-tiba meninggikan suara, kau minum alkohol itu salah, karena kau masih di bawah umur. Aku melakukan perbuatan baik. Di bawah umur? Song Jingyan menggelengkan kepala dengan bingung. Tidak, umurku jelas 21 tahun. Kau salah ingat, umurmu 17 tahun. Aku berdusta dengan serius, ingat baik-baik, umurmu 17 tahun. Anak di bawah umur tidak boleh minum alkohol, juga tidak perlu kencan buta. Wah, dia sudah mulai membujuk. Anak ini sepertinya akan dibodohi sampai pincang. Drama etika yang disebabkan oleh setengah botol anggur. Penulis naskah, cepat catat. Alur cerita ini bisa kutonton 100 episode. Aku belum dewasa. Song Jingyan terhuyung-huyung berdiri. Aku mau kembali tidur.
Besok ada ujian masuk perguruan tinggi. Setelah selesai berbicara, dia berpegangan pada dinding dan terhuyung-huyung menuju villa. Melihat akhirnya orang itu berhasil dibodohi, aku merasa lega. Berbalik dan mengambil botol anggur lagi. Dengan galak menatap sutradara. Gu Qinghan di samping menahan tawa sampai wajahnya merah. Aura lawa anak ini benar-benar beracun. Gu Qinghan buru-buru menghentikanku. Masalah ini benar-benar tidak bisa menyalahkan sutradara. Tidak menyalahkan sutradara. Lalu menyalahkan siapa? Mungkinkah menyalahkan kedua orang tua murahanku? Berani aku tidak peduli. Cepat selesaikan prosesnya untukku. Aku mau pulang. Besok. Gu Qinghan sekali lagi menekan botol anggur di tanganku. Besok ada sesi evaluasi. Aku jamin akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kamu yang bilang. Aku berbalik dan menunjuk Gu Qinghan dengan botol anggur. Awas saja kalau besok tidak ada hasilnya, akan kuhajar habis-habisan. Aku mengambil botol anggur dan kembali ke villa. Langsung mengunci pintu. Gu Qinghan duduk dengan lesu di tangga. Menepuk bahu sutradara. Sudah kubilang acara varietasmu ini tidak bagus. Malah menarik aku dan Ru Yan untuk mendukung. Sekarang kacau, kan? Kalau bukan karena aku yang menghentikanmu, sekarang mungkin kau sudah terbaring di icu. Aku dan Ru Yan harus bersiap untuk menghadiri pemakaman. Sial, ternyata sutradara adalah orang dalam. Villa itu berantakan. Di atas meja dan lantai penuh dengan kacang tanah, biji melon, irisan ikan bakar, dan beberapa botol anggur merah kosong. Sepertinya semuanya minum banyak. Aku malas membereskan. Aku melempar botol anggur ke tempat sampah dan bersiap kembali ke kamar. Terdengar bunyi klik. Song Jingyan terhuyung-huyung keluar dari kamar. Rambutnya acak-acakan, seperti hantu laki-laki. Sial, aku kaget. Gaya rambutmu cukup unik. Mau minum air? Song Jingyan mendongak dengan menyedihkan. Memegang jariku dan menggoyangkannya perlahan. Biarkan dia minum, lihat betapa hausnya anak itu. Bahkan aku pun harus mengakui. Saat ini, Song Jingyan sangat imut sampai melanggar aturan. Baiklah, kubuatkan air untukmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kepribadian anak ini. Anggap saja membujuk anak di acara itu. Song Jingyan diam-diam memegang jariku dan mengikuti ke dapur. Kau masih ikut? Aku menemukan dia tidak mau melepaskan tanganku. Aku hanya bisa menuangkan segelas air dengan satu tangan dan memberikannya. Song Jingyan lemas di sofa. Membuka mulutnya secara mekanis. Akibatnya, karena berbaring, air langsung mengenai rambutnya. Aku terpaku menatap gelas. 3 detik kemudian, dia sudah berbaring di sofa dan menangis. Aku benar-benar bingung. Melihat Song Jingyan yang menangis di depan mata, aku buru-buru mengangkat kedua tangan dan menjelaskan ke kamera. Para penonton yang terhormat, jadilah saksi. Aku tidak mengganggunya. Meskipun mulutku berkata begitu, tubuhku jujur berjongkok di tepi sofa. Dengan lembut membelai kepala Song Jingyan, ada apa ini? Kepalaku berdarah. Song Jingyan terisak-isak dan berkata, aku tidak bisa menahan tawa, dan layar langsung heboh. Hahaha, otaknya bocor. Jingyan terlalu imut saat mabuk, hanya 2 gelas anggur merah sudah jadi seperti ini. Chu Ze langsung menghabiskan setengah botol. Aku menahan tawa dan dengan serius bertanya, kenapa kamu merasa kepalamu berdarah? Song Jingyan meraih rambutnya yang basah kuyup. Lihat, semuanya basah, lalu menggoyangkan rambutnya. 1234, darahku sudah menetes 3 kepala. PFFHH, aku gagal lagi menahan tawa. Cepat menjelaskan ke kamera, sungguh aku tidak ingin tertawa, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Layar mengerti, kepalanya sampai tertawa lepas, tambah 1 seruput. Song Jingyan tiba-tiba terisak, menarik napas, dan berkata dengan sedih, aku merasa seperti punya penyakit serius. Dia menatapku dengan penuh harap, apa kamu tidak akan menginginkanku lagi? OS batinku. Aku bahkan tidak pernah menginginkanmu, oke? Tapi melihat anak kecil yang mabuk, aku tetap dengan lembut membelai kepalanya. Tidak akan tidak menginginkanmu, tapi di drama semua begitu. Song Jingyan mulai mengoceh lagi. Itu bohong, aku cepat-cepat menyela, kepalamu tidak berdarah. Lalu siapa? Song Jingyan memiringkan kepalanya dan berpikir lama, tiba-tiba bertanya dengan jiwa yang merasuk. Lalu kenapa kepalamu tidak mengeluarkan air? Aku menghela napas panjang sambil memegangi dahi, karena aku tidak mabuk. Saat ini, aku benar-benar ingin mengguncang bahu Song Jingyan dan berteriak, kalau tidak bisa minum, jangan minum. Aku tak berdaya melihat aktor film yang setengah sadar di depanku ini. Berpikir, ini bukan aktor film, tapi badut hidup. Kamu tidak mau? Aku pergi sendiri. Song Jingyan berkata dengan sedih, pergi kemana? Pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepalamu yang bocor itu? Aku merasa kesal sekaligus lucu. Tidak, aku tidak punya uang untuk dirawat di rumah sakit. Song Jingyan menggelengkan kepalanya dengan menyedihkan. Aku hampir tertawa terbahak-bahak, seorang aktor film terkenal ternyata sangat pelit. Benar-benar menambah wawasan. Kenapa kepalaku bisa bocor? Song Jingyan mulai mempermasalahkan masalah ini lagi. Aku mengepalkan tinju lalu melepaskannya. Berulang kali,
Akhirnya aku dengan marah memukul meja. Meja itu hancur berantakan. Menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku terus menjelaskan dengan sabar, kepalamu tidak bocor, itu karena kamu menumpahkan air. Benarkah? Aku tidak percaya. Song Jingyan memiringkan kepalanya, tampak ragu. Aku benar-benar tidak tahan lagi, langsung saja menggendongnya dan naik ke atas. Saat itu, Gu Qinghan dan Liu Ruyan kembali setelah mengantar sutradara. Begitu masuk, mereka melihat meja yang berantakan dan aku menggendong orang. Sial, ada apa ini? Liu Ruyan tercengang, sementara Gu Qinghan tenang. Aku menarik kembali kalimat yang baru saja kuucapkan. Kalimat, menikah dengannya pasti menarik, itu. Dan kalimat, di kamar, itu. Aku membantu Song Jingnian mengeringkan rambutnya. Oke, sekarang kepalamu tidak bocor lagi. Song Jingnian mengangguk dengan gembira, dan layar komentar langsung dibanjiri. Mudah sekali dibujuk, atau haruskah kukatakan benar-benar bodoh? Song Jingnian tiba-tiba berkedip dengan mata berair dan bertanya, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku terdiam, takut si pemabuk kecil ini akan menangis lagi. Aku ini pria lurus, mana bisa membujuk orang? Melihat air mata Song Jingnian akan jatuh, aku mendapat ide cemerlang, karena kita adalah saudara. Akting seorang aktor hebat langsung muncul. Air mata langsung menghilang. Hehe, aku punya saudara. Aku bernapas lega, bersiap untuk pergi. Kepalamu tidak bocor lagi, aku pergi. Jangan pergi. Song Jingnian terhuyung-huyung berdiri, menarik tanganku dan meletakkannya di kepalanya. Sentuh, panas. Aku berpikir, itu sudah pasti, sudah dikeringkan begitu lama, mana mungkin tidak panas? Jadi, aku adalah bunga matahari. Song Jingnian tiba-tiba mengumumkan. Apa-apaan ini dengan jalan pikirannya? Aku bersumpah dalam hati, mulai besok aku tidak akan membiarkan orang ini minum lagi. Tidak, besok aku sudah pergi. Kalau begitu, temani dia gila malam ini saja. Aku duduk di tempat tidur, menatap Song Jingnian yang terhuyung-huyung di depanku. Dia tampak bingung. Bunga matahari? Benar, aku adalah bunga matahari. Song Jingnian mengangguk dengan penuh semangat, wajahnya memerah. Layar komentar langsung meledak. Siapa yang lebih mabuk di antara kedua anak ini? Aku bertaruh 50 sen, Aziz juga sudah mulai mabuk. Aku tidak bisa menahannya lagi, hahaha. Aku menggaruk kepala. Tapi bunga matahari tidak berdiri seperti itu. Lalu bagaimana cara berdirinya? Song Jingnian memiringkan kepalanya dan bertanya. Bunga matahari harus menghadap matahari secara lurus, aku menjelaskan dengan serius. Kamu membungkuk seperti ini, itu tidak benar. Kamu benar. Song Jingnian segera berdiri tegak, sedikit mendongak. Bagaimana sekarang? Jauh lebih baik, aku mengangguk. Tiba-tiba teringat sesuatu. Tapi aku punya pertanyaan. Kamu bilang bunga matahari mengikuti matahari. Lalu bagaimana saat matahari terbit dan terbenam? Komentar langsung menjadi gila lagi. Pertanyaan mematikan. Jingnian akan gagal. Soal ini terlalu sulit. Tak disangka Song Jingnian mengangkat tangannya dan berputar dengan mata tertutup. Aku tahu dia berputar seperti itu. Sambil berputar, dia bergumam, matahari terbit di pagi hari. Kita berkata. Tiba-tiba berbalik dengan kasar dan jatuh ke depan. Aku dengan cepat menangkapnya. Menangkapnya seperti mengambil anak ayam dan melemparkannya ke tempat tidur. Melihat Song Jingnian tertidur lelap di tempat tidur. Aku tidak bisa menahan tawa. Anak ini cukup menarik. Kurasa kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Keesokan harinya, tim produksi mengatur wawancara terpisah dengan Guru Chu. Tolong beri nilai pada pasangan CP Anda. Nilai maksimum 10. 10 poin, jawabanku sangat tegas. Bagaimanapun, Gu Qinghan berjanji untuk bekerja. Aku berkemas dan bersenandung sambil bersiap untuk berkumpul di lobi. Aku berpikir dengan gembira. Memperkirakan setelah syuting selesai, aku bisa langsung mengambil gaji dan pulang. Di sisi lain, Gu Qinghan sedang diwawancarai. Jika Anda memberi nilai pada teman kencan Anda, berapa nilainya? Tanya staf. Gu Qinghan duduk dengan anggun di depan meja. Dengan kedua tangan diletakkan ringan di lutut, dia tersenyum dan berkata, 10 poin. Bisakah Anda memberitahu alasannya? Karena dia sangat jujur, tidak dibuat-buat, dan penuh energi. Mata Gu Qinghan berbinar kagum. Kualitas seperti ini sulit dilihat pada orang-orang seperti kita yang telah dihaluskan oleh kehidupan. Komentar langsung meledak. Dengar, apakah itu kata-kata manusia? Menyebut ini dihaluskan oleh kehidupan? Lalu kita ini apa? Orang yang dikubur hidup-hidup oleh kehidupan? Lalu jika Guru Chu terus menjadi CP Anda? Apakah Anda keberatan? Gu Qinghan tersenyum penuh arti. Justru itu yang kuharapkan. Di lobi, sutradara Lecong mengumumkan dengan memegang lembar penilaian. Kecuali pasangan Guru Gu, para tamu lain sudah saling memberi nilai kesan. Nilai Guru Gu dan Guru Chu adalah penilaian kencan pertama mereka. Mengangguk dengan gembira. Berpikir akhirnya bisa pulang. Ketika aku menerima lembar penilaian, senyumanku langsung membeku. Apa maksudmu, Gu? Aku marah dan membanting meja, sama sekali tidak peduli.
Bahwa sedang siaran langsung. Inikah jawaban memuaskan yang kau katakan? Gu Qinghan bersandar dengan malas di sofa. Dengan ekspresi polos. Aku memang mengatakan kemarin akan memberikan jawaban yang memuaskan. Dia berkedip. Tapi aku tidak mengatakan memuaskan siapa. Jelas jawaban ini sangat memuaskanku. Tidak masalah kan? Aku dengan hati-hati mengingat percakapan tadi malam, sangat marah hingga mengepalkan tinjuku. Sial, baru kusadari aku telah dimanfaatkan. Gu Qinghan melihat tinju saya yang terkepal erat, teringat meja yang hancur kemarin, dan buru-buru mengingatkan Bibi yang sedang siaran langsung. Peduli apa siaran langsung? Dasar jalang, mati kau, aku marah. Bibi benar-benar menonton. Gu Qinghan dengan cepat mendapatkan ide. Baru kemudian aku ingat orang tuaku mungkin sedang menonton. Hanya bisa melototinya dengan tajam, duduk dengan marah, anggap saja kau beruntung. Sebenarnya aku tidak tahu, ruang siaran langsung orang tua hanya dibuka pada hari pertama. Periode ini sudah dibatalkan. Pembawa acara Lei Chong mengumumkan penilaian. Liu Ruyan memberi Song Jinyan 9 poin. Song Jinyan memberi Liu Ruyan 10 poin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian berdua adalah pilar utama hiburan Chunbai, seharusnya sudah sangat akrab. Mengapa aktor terbaik mengurangi 1 poin? Liu Ruyan tersenyum dan menjelaskan, Jinyan itu baik dalam segala hal, hanya satu hal yang tidak baik. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Apa kau melihat pedang 40 meterku? Oh, apa yang tidak baik? Jiwa gosip Lei Chong berkobar, matanya tidak terlalu bagus. Liu Ruyan mengejek dirinya sendiri, memilih wanita jelek sepertiku. Aku memutar mata padanya, berpikir orang ini cukup tahu diri. Sebenarnya penampilan Liu Ruyan tidak buruk, tapi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gu Qinghan. Wajah Gu Qinghan itu, hanya mengandalkan penampilan saja sudah bisa sukses besar. Gaya komentar berubah drastis, keinginan untuk bertahan hidup penuh, tarik kembali pedang 40 meterku. Selanjutnya diumumkan Liu memberi Sana 8 poin, Sana memberi Liu 2 poin. Seluruh penonton gempar. Di zaman sekarang ini, memberi ruang bagi orang lain adalah akal sehat. Sana bahkan langsung memberi 2 poin, hanya karena mereka mengobrol tidak menyenangkan kemarin. Lei Chong juga terkejut. Sana, bisakah kamu menjelaskan alasannya? Sana menyibak rambutnya, melirik Liu dengan jijik. Si miskin datang ke acara kencan buta hanya ingin terkenal? Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Bahkan tidak mengerti peralatan makan ala barat, sangat norak. Liu tetap tanpa ekspresi, masih mempertahankan senyumnya. Benar. Hanya karena aku bilang kemarin tidak bisa menggunakan peralatan makan ala barat, jadi mendapat 2 poin. Komentar langsung meledak. Otak wanita ini korslet, menjilat orang asing, bukti nyata memuja asing. Cepat keluar dari tim acara. Dalam keheningan yang canggung di tempat kejadian, aku tiba-tiba berbicara. Tidak bisakah makanan barat dimakan dengan sumpit? Sana memutar matanya dengan jijik, dasar kampungan. Masyarakat kelas atas punya aturan masyarakat kelas atas, 2 poin sudah sangat menghormati. Aku langsung memulai mode mengamuk. Apa kau makan bakpao pakai pisau dan garpu? Makan nasi pakai tombak ikan? Sesuatu yang bisa dimakan dengan mulut kenapa harus sok elegan? Anak-anak di luar negeri yang tidak bisa menggunakan peralatan makan mati kelaparan. Ya, saya beritahu Anda, selama Anda punya uang, Michelin akan tetap menyajikan saus bawang daun untuk Anda. Wajah Sana memerah karena kritikan, menunjuk ke arah saya dan tergagap. Akhirnya, dia membanting kalimat, saya tidak enak badan. Dia langsung pergi, meninggalkan lokasi syuting. Semua orang di sana menatap saya dengan tercengang. Akhirnya, saya bisa melampiaskan kekesalan karena dijebak oleh Gu Qinghan. Saya merasa senang dalam hati, tetapi di luar saya tetap tenang. Peserta pria biasa bertanya dengan hati-hati, Guru Chu, apakah ini agak berlebihan? Berlebihan apanya? 9 tahun wajib belajar sia-sia saja. Saya menyerang habis-habisan, kalau berani, ganti kewarganegaraan sana. Komentar daring langsung berbalik arah. Bagus, kakak, keren. Saya benci orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan asing seperti ini. Minta alamat, mau kirim silet. Jumlah pengikut Weibo saya langsung melonjak. Komentar daring serentak bersorak. Akhirnya, Sana dikeluarkan dari acara karena komentarnya yang tidak pantas. Komentar daring langsung meledak. Akhirnya pergi, pesta untuk semua. Kasihan kakak biasa, menantikan peserta baru. Saya lebih ingin tahu apa yang akan kita lakukan hari ini. Lei Chong datang dengan beberapa lembar kertas kusut. Ayo, ayo, ayo. Tugas hari ini ada di sini. Komentar daring langsung mencibir, bahkan kartu tugas pun pelit membuatnya. Pelit sekali, tim produksi bangkrut, ya? Saya mengambil kertas itu dan mengibaskannya. Dengan berlebihan, saya berkata, wah, ada peningkatan. Kemarin kertas seharga 1 yuan dapat 2 lembar. Hari ini jadi 1 yuan setengah lembar. Gu Qinghan berdiri di samping, melihat CP-nya bertingkah. Dia tersenyum penuh kasih sayang. Selama tidak bertindak kasar, anak ini lumayan menggemaskan. Benar, kita punya uang sekarang. Lei Chong mengangkat dadanya, terlihat bangga. Semua orang tertawa, kecuali satu orang yang tiba-tiba berteriak,
Di mana botol birku? Ada yang melihat botol birku? Suasana langsung hening. Sutradara menyeka keringatnya, kondisinya terbatas. Semuanya, mohon dimaklumi. Bawa saja kembali dari tas Anda. Saya membuka lipatan kertas kusut itu. Di sana tertulis, bekerja sama dengan CP untuk mendapatkan uang, biaya makan malam-malam ini. Apa maksudnya ini? Saya mengibaskan kertas itu. Kalau dibaca sendiri-sendiri, semua paham. Kalau digabungkan, jadi tidak paham. Saat itu, Song Jinyan mendekat dan melirik. Dia terkejut, tugas kita sama. Saya tercengang. Acara raga mana yang undiannya bisa dapat tugas yang sama? Lin Manman juga membuka telapak tangannya, kami juga dapat tugas ini. Lei Chong buru-buru menjelaskan, sebenarnya, semua orang dapat tugas ini. Hanya untuk memberi kesan ada ritualnya saja. Saya memukul meja dan berdiri. Kalau begitu, kenapa juga diundi? Mau sekalian bikin upacara perpisahan jenazah? Akibatnya, tamparan saya meleset. Gu Qinghan sudah menyingkirkan meja. Lagi pula, menumpuk 10 meja pun tidak cukup untuk saya menampar. Lei Chong berdeham. Intinya seperti ini, kalian menghasilkan uang berapa? Makan sebanyak itu. Sekarang serahkan ponsel kalian. Semua orang menyerahkan ponsel mereka dengan patuh. Giliran saya, stafnya tercengang. 2 orang, 1 menarik, 1 menggenggam, menemui jalan buntu. Kering-kering, tiba-tiba saya melepaskan tangan. Dengan mudah merebut kembali ponsel. Tunggu sebentar, saya angkat telepon. Di layar panggilan. Segitiga merah mencolok dengan tanda seru itu, membuat saya langsung membeku di tempat. Sial, panggilan kematian. Selesai sudah, Azi akan tamat. Ekspresi Chu Zi membuatku tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Selanjutnya, silakan nikmati pertunjukan perubahan wajah. Dari ujung telepon terdengar raungan harimau betina dari Hedong. Jika tidak, saya akan langsung membanting ponsel ini. Lakukan saja apa yang disuruh. Kenapa banyak omong kosong? Setelah selesai berbicara, langsung menutup telepon. Sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk membela diri. Komentar langsung meledak. Ibu yang perkasa. Hahaha, pasti bingung dimarahi. Ya, saya hanya bisa pasrah menyerahkan ponsel. Lei Chong melihat semua orang bekerja sama. Dengan puas mengumumkan bahwa sekarang dimulai aktivitas bebas. Bisa menyebarkan brosur, melakukan promosi untuk menghasilkan uang, tetapi tidak boleh memanfaatkan status selebriti untuk membuat penggemar menghabiskan uang dengan harga tinggi. Oh ya, dia menambahkan, malam ini akan dihitung uang yang dihasilkan setiap kelompok. Juara pertama akan mendapatkan 2 tiket tur. Tiket tur? Saya langsung bersemangat. Dengan langkah cepat saya maju dan meraih tangan Lei Chong. Tempat wisata apa? Bintang berapa? Apakah termasuk makan dan penginapan? Bagaimana dengan biaya perjalanannya? Lei Chong dengan gugup mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, itu hanya tiket masuk tempat wisata gratis di Shanghai. Mungkin itu bisa dianggap tiket tur, kan? Rahasia. Akan diundi langsung di malam hari. Bagus sekali, saya langsung menarik Gu Qinghan. Sambil meraih kunci dari saku Lei Chong, saya bergegas keluar pintu. Gu Qinghan terhuyung karena tarikan saya. Dengan canggung berkata, tidak perlu terburu-buru seperti ini, kan? Kenapa tidak terburu-buru? Mata saya berbinar. Saya sudah 20 tahun tidak berlibur. Kali ini saya harus menang. Gu Qinghan mengerutkan kening dengan bingung. Bukankah kamu baru berusia 20 tahun ini? Benar? Jadi maksudmu dari kecil sampai sekarang belum pernah berlibur? Benar. Gu Qinghan semakin merasa ada yang tidak beres. Lei Chong jelas mengatakan bahwa keluarga saya termasuk 100 besar di Shanghai, dan orang tua saya juga sangat berpikiran terbuka. Kenapa sampai tidak pernah berlibur? Sutradara Lei Chong berdiri di depan pintu villa. Dengan wajah bingung melihat tempat parkirnya yang kosong melompong. Apakah Chu Zi membawa mobilku lagi? Lei Chong meraba saku celana kulitnya. Benar saja, kuncinya hilang. Staf tertawa dan berkata, Sutradara, siluet kunci di celana kulit Anda terlalu jelas. Lei Chong menghela napas lega. Aku hampir mati ketakutan, kupikir dia bisa melihat menembus. 10 menit kemudian, di jalan pejalan kaki, aku mengerem mendadak dan berhenti di pinggir jalan. Gu Qinghan hampir menabrak kaca depan. Kamu mengemudi secepat ini, mau bertemu Raja Neraka? Gu Qinghan menggosok dahinya. Aku berkata dengan percaya diri, pokoknya, itu mengurangi poin sutradara. Gu Qinghan tidak berdaya, sekarang sedang siaran langsung. Perhatikan citramu. Tiba-tiba mataku berbinar. Aku memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Melihat senyum liciku, Gu Qinghan tiba-tiba merasakan firasat buruk. 1 jam kemudian. Aku duduk di tanah di persimpangan jalan pejalan kaki yang paling ramai, dengan papan karton di depanku bertuliskan, menjual seni untuk menghasilkan uang. Pindai kode untuk memberi tip. Gu Qinghan memegang baskom stainless steel dengan tatapan putus asa, seperti pengemis. Lewat dan jangan lewatkan. Aku berteriak dengan suara serak, yang punya uang berikan sumbangan, yang tidak punya uang pinjam uang untuk memberikan sumbangan. Komentar-komentar tertawa terbahak-bahak. Operasi ini terlalu keren.
Ekspresi Gu Qinghan sangat luar biasa. Gu Qinghan berbisik, aku, seorang idola papan atas, sebenarnya mengemis di jalanan. Aku menepuk bahunya. Mengemis kenapa? Kerja adalah yang termulia. Di jalan pejalan kaki yang ramai. Sepasang pria dan wanita muda berpakaian rapi sedang berjongkok di depan toko 2 yuan untuk mengemis. Pemandangan itu terlalu canggung. Ayo kita bagi tugas, perintahku. Kamu pegang baskom, aku pegang mangkuk. Kamu bertanggung jawab untuk menangis, aku bertanggung jawab untuk berteriak. Aku menggoyangkan tinjuku. Jika kamu tidak bisa menangis, aku bisa membantumu. Gu Qinghan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tetapi harus diakui bahwa trik ini sangat efektif. Hanya dalam 5 menit, mereka menerima 7.300 yuan. Rahasia terletak pada baris kata yang aku tulis di papan karton. Siaran langsung variety show, mengemis. Apakah kita mengeksploitasi celah program? Gu Qinghan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak ingin menurutmu, jawabku tanpa menoleh. Aku ingin menurutku. Tetapi efisiensi ini masih terlalu rendah. Aku melihat orang-orang yang datang dan pergi mengambil foto. Aku mengeluh, sutradara sialan ini hanya tahu bagaimana mempersulit orang. Pada saat ini, suara gitar yang merdu datang dari seberang jalan. Seorang gadis sedang memainkan dan menyanyikan kehidupan yang mengalir bersama arus. Meskipun aku tidak familiar dengan lagu di planet ini, melodinya memang enak didengar. Bisakah kamu bernyanyi? Tiba-tiba aku menyikut Gu Qinghan. Gu Qinghan melihat penyanyi di seberang. Dia menggelengkan kepalanya, suaraku terluka, aku tidak bisa bernyanyi. Sebuah jejak kesedihan melintas di matanya. Tidak apa-apa, aku menepuk bahunya. Akui aku sebagai bos, aku akan bernyanyi untukmu. Aku langsung berjalan menuju penyanyi di seberang. Entah terpesona oleh ketampananku atau auraku, gadis kecil itu tersipu dan dengan patuh menyerahkan gitarnya. Silakan pakai, aku sudah mencobanya. Tiba-tiba berteriak ke mikrofon, semuanya dengarkan baik-baik. Sementara itu, Gu Qinghan sedang memegang mangkuk. Dengan lembut berkata kepada seorang anak laki-laki, cukup pindai kode ini, ingat tinggalkan nomor WeChat di kertas, besok akan dikembalikan 3 kali lipat. Anak laki-laki itu menggelengkan kepala dengan gembira. Tidak perlu, aku sangat menyukaimu dan Chuze, kalian harus bersama. Mengatakan itu, dia dengan senang hati menghasilkan 3.000 yuan. Gu Qinghan tersenyum dan mengangguk. Aku akan berusaha. Dalam hati aku berpikir bahwa ini adalah penggemar kaya. Dan di seberang jalan, aku sudah mulai menarik pelanggan. Para hadirin yang punya uang, berikan dukungan finansial. Yang tidak punya uang, pinjam uang untuk memberikan dukungan finansial. Sambil bertepuk tangan, berteriak kepada orang banyak yang menonton, perhatian semuanya, toko kami adalah usaha kecil, tidak menerima hutang. Aku mulai menghitung dengan jari. Jika tidak punya uang, bisa membayar dengan memindai kode, menggadaikan barang, menggunakan kartu kredit. Bahkan aku tersenyum licik, sumbangan organ juga boleh. Seseorang di antara kerumunan mulai bersorak. Bagaimana cara menggadaikannya? Aku tidak berkedip, sederhana, berikan barangnya padaku. Aku langsung menjualnya. Setelah selesai berbicara aku melambai kepada Gu Qinghan yang berdiri di samping. Pengemis jangan berdiri terlalu jauh. Ayo ke sini bersama. Komentar langsung meledak, lucu sekali, orang ini sangat jujur. Langsung dijual tanpa ragu, aku merasa dia tiba-tiba teringat pada Gu Qinghan. Aku merasakan hal yang sama. Gu Qinghan memegang mangkuk rusak, dengan riang berjalan ke sisiku dan duduk tegak. Tiba-tiba aku menambahkan efek suara sendiri. Selamat kepada pemilik rumah karena telah memperoleh keterampilan mahir bermain gitar. Gu Qinghan tampak bingung. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak memperhatikannya, aku mencoba menyetel gitar. Mengangguk puas, semuanya, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Aku berdeham. Nama saya Chuze, sedang syuting acara perjodohan, ikut serta karena baru saja putus cinta. Aku berkedip nakal, kebetulan aku menulis sebuah lagu, semuanya dengarkan. Yang punya uang berikan dukungan finansial. Jari-jari ramping memetik senar, intro merdu terdengar. Aku bernyanyi pelan, di sepanjang jalan ini berjalan dan berhenti, mengikuti jejak pengembaraan masa muda. Saat melangkah keluar dari stasiun, aku merasa sedikit ragu. Suara jernih bergema di jalanan, tanpa aransemen musik yang mewah. Tetapi sangat menyentuh hati. Ketika mencapai bagian klimaks, banyak orang yang lewat tanpa sadar ikut bersenandung. Lagu berakhir, aku membungkuk untuk berterima kasih, terima kasih semuanya. Rentetan komentar langsung membanjiri layar. Sial, enak banget, gak nyangka Chuze punya bakat. Aku kira dia cuma orang bodoh. Setuju banget, tambah 10.086. Gu Qinghan berdiri di samping. Memandangi pria yang fokus bernyanyi sambil bermain gitar, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Anak ini semakin dilihat semakin membuat hati berdebar. Karena semuanya merasa enak didengar, tinggalkan 50 yuan, jangan ada yang kabur. Kata-kataku membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Kalian harus tahu, perlindungan hak cipta di planet ini sangat ketat. Kemarin aku sudah mendaftarkan hak cipta liriknya,
Jadi sama sekali tidak takut orang lain menjiplak. Adik kecil, apa judul lagu ini? Seseorang bertanya dengan penasaran. Aku menggelengkan kepala, belum memikirkan judulnya. Tepat pada saat itu, embusan angin sepal-sepal bertiup, Gu Qinghan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Menikmati kesejukan ini. Ada angin, mataku berbinar. Bagus, kalau begitu, beri judul, Angin Bertiup saja. Gu Qinghan tampak bingung. Dia berpikir, aku hanya asal bicara, tidak perlu seserius ini kan? Namun, rasanya cukup menyenangkan saat idenya diterima. Sebagai komposer emas yang diakui di industri ini, Gu Qinghan sendiri tidak menyangka. Akan merasa senang karena pengakuanku, ini terlalu memanjakan. Manis banget pasangan ini, aku sudah memutuskan untuk mendukung mereka. Katanya mau ikuti prosedur. Seorang pemuda yang memegang ponsel di antara kerumunan berteriak dengan keras, kapan akan dirilis di platform musik? Platform musik. Aku merasa sedikit kesulitan, bukannya tidak bisa dirilis, tapi aku tidak bisa membuat aransemen musik. Tidak mungkin kan hanya mengandalkan gitar akustik dari awal sampai akhir? Iringan lagu ini sangat penting. Saat itu, aku merasakan bahuku ditepuk pelan. Saat menoleh, Gu Qinghan menatapku dengan penuh harap. Kenapa? Aku tampak bingung. Gu Qinghan menunjuk dirinya sendiri. Suaranya tidak keras, tapi sangat tegas. Aku akan membuatkan aransemen musik untukmu. Barulah aku ingat, orang di sampingku ini adalah komposer emas. Meskipun tidak mungkin mengembalikan versi aslinya sepenuhnya, tapi setidaknya 70 hingga 80% harusnya bisa. Oke, aku menyetujuinya dengan senang hati. Para penonton di ruang siaran langsung bersorak heboh. Gu Qinghan mengerutkan kening. Tanpa sadar menyusut di belakangku, jelas tidak terbiasa dengan lingkungan yang bising ini. Ada apa dengan Gu Nu? Sebutan sayang untuk Gu Qinghan? Malu, masa sih? Ya Tuhan, seperti melihat istri kecil. Komentar langsung penuh dengan kegembiraan. Aku menyadari ketidaknyamanan Gu Qinghan, tanpa menoleh ke belakang, aku bertanya dengan suara pelan. Tidak enak badan? Iya. Gu Qinghan menjawab dengan lemah. Semuanya. Aku baru saja hendak mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, Gu Qinghan merasa tidak enak badan. Sampai di sini saja hari ini. Jangan begitu, adik kecil, nyanyi sekali lagi, ya? Benar, sekali lagi. Aku tersenyum licik. Masing-masing 50, bayar dengan scan kode. Jangan harap ada yang bisa kabur. Begitu kata-kata itu keluar, sebagian besar penonton langsung bubar. Lucu sekali, selebriti menyanyi juga tidak bisa lepas dari kenyataan. Penonton kali ini payah. Aku benar-benar kesal. Orang-orang ini benar-benar tidak setia kawan. Aku merampok dengan terang-terangan, tapi bahkan 50 yuan pun tidak ada yang mau memberi. Gu Qinghan melihatku cemberut dan tidak bisa menahan tawa. Tidak apa-apa, aku akan segera bangkit kembali. Kita pasti juara satu. Ayo, aku traktir es krim. Dengan penuh semangat, aku melambaikan tangan. Mata Gu Qinghan melengkung tersenyum. Senyum itu langsung membuatku terpana. Tiba-tiba aku merasa hatiku manis. Pipiku terasa panas. Senyum wanita ini terlalu cantik. Hentikan, hentikan. Aku menggelengkan kepala dengan panik di dalam hati. Cuze, kamu harus menjadi kereta kecil yang bahagia. Selain jalan-jalan dan makan. Jangan pikirkan apapun. Kami berdua tiba di toko makanan penutup. Aku memesan puding stroberi untuk diriku sendiri. Memilihkan Gu Qinghan es krim cone termurah seharga 5 yuan. Setelah menyerahkan es krimnya kepadaku, aku duduk dan menatap Gu Qinghan dengan seksama. Gu Qinghan, yang sedang asyik menjilati es krim, tiba-tiba merasa seperti ada duri di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan tatapanku yang menyelidik. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku memiringkan kepala dan mengerutkan kening. Tadi di luar. Ada apa denganmu?